ibunya yang sedang merapikan baju di dalam rumahnya. Setelah terdengar salam dari Fadil, ia pun melanjutkan bicaranya. "Bu, aku mau uang untuk beli mainan baru." "Semua temanku punya mainan itu," ia ujarnya dengan nada memaksa. Ibu Anissa terdiam sejenak, lalu berkata lembut, Fadil, kita tidak punya uang lebih untuk membeli mainan sekarang. Kamu masih punya mainan yang lama kan? Itu juga masih bagus untuk dimainkan." "Enggak mau." Fadil merasa kecewa dan marah. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlari meninggalkan rumah. Hatinya dipenuhi rasa marah dan kesal. Ia terus berjalan tanpa arah hingga langit yang cerah perlahan berubah mendung. Tak lama kemudian, hujan deras turun membasahi tubuh kecilnya. Sore itu, langit mendung menyelimuti desa Fadil, awan kelabu menggantung berat di cakrawala. Hujan mulai turun perlahan, tetesannya menggema di atap-atap rumah, sementara kilatan petir membelah langit, disusul dentuman yang menggetarkan bumi. Suasana terasa dingin dan penuh misteri, seolah-olah alam sedang menyiapkan panggung untuk sebuah kisah yang belum terungkap. Setelah kepergian Fadil, di tengah perjalanan Fadil melihat sebuah masjid dengan lampu-lampu yang masih menyala terang. Suara dalam masjid tampak riuh ramai. Fadil mondar-mandir di depan masjid, hatinya tertarik untuk menuju ke sana. Setelah kepergian Fadil, di tengah perjalanan Fadil melihat sebuah masjid dengan lampu-lampu yang masih menyala terang. Suara dalam masjid tampak riuh ramai. Fadil mondar-mandir di depan masjid, hatinya tertarik untuk menuju ke sana. Berharap berteduh sejenak dan menghilangkan penasaran hatinya. Ia mulai melangkahkan kakinya menuju masjid, dengan baju dan celana yang sedikit basah karena hujan. Fadil masuk ke dalam masjid untuk berteduh. Di sana, suasana hangat menyambutnya. Seorang ustadz sedang memberikan ceramah kepada anak-anak yang berkumpul, mendengarkan dengan hikmat. "Anak-anak, jangan pernah lupa bahwa orang tua kalian adalah hadiah terbesar dalam hidup ini. Mereka selalu berjuang untuk kebahagiaan kalian, meskipun mereka harus berkorban banyak," ujar ustadz dengan suara lembut namun penuh makna. Fadil duduk di sudut masjid, mendengarkan setiap kata dengan hati yang perlahan terasa berat. Setelah pengajian sore itu selesai, ustadz yang memperhatikannya kemudian menghampiri. "Nak, kenapa bajumu basah?" "Apa yang terjadi?" ditanya ustadz dengan penuh perhatian. Fadil menunduk, lalu menjawab lirih, "Saya kabur dari rumah. Saya marah kepada ibu karena tidak memberikan uang untuk membeli mainan." Ustadz tersenyum bijak. "Nak, ibumu tidak pernah ingin melihatmu kekurangan. Apa yang ia lakukan adalah bentuk kasih sayang. Ingatkah kamu bagaimana setiap pagi ia mengantarmu ke sekolah dan mengaji di TPQ Al-Hidayah? Ibumu selalu berusaha memberikan yang terbaik untukmu, bahkan dalam keterbatasannya." Kata-kata ustadz itu menembus hati Fadil. Ia teringat senyum lembut ibunya, tangan yang penuh kasih saat menyuapinya sarapan, dan peluh yang selalu menetes setiap pagi mengantarnya ke TK Pertiwi dan mengaji di TPQ Al-Hidayah. Ia juga mengingat bagaimana ibunya yang tak pernah mengeluh meskipun lelah. Bayangan itu membuat hatinya terasa sesak oleh rasa bersalah. Sore itu, setelah mendengar nasihat dari ustadz, Fadil memutuskan untuk pulang. Hujan telah reda, dan langit mulai menunjukkan semburat jingga di ufuk barat. Dengan langkah berat namun penuh tekad, ia mendekati rumahnya. Di sana, ia melihat ibunya duduk di teras, wajahnya tampak letih namun penuh harap.
Ibu, maafkan saya. Saya telah salah. Saya tidak seharusnya marah kepada ibu, ya ujar Fadil sambil memeluk erat tubuh ibunya. Ibu Anissa tak kuasa menahan air mata. Dengan lembut, ia membelai rambut Fadil. Nak, ibu tidak pernah marah padamu. Ibu hanya ingin kamu mengerti bahwa ibu selalu menyayangimu, meskipun ibu tidak selalu bisa memenuhi semua keinginanmu. Pelukan itu terasa hangat, seolah menghapus semua kesalahan dan menggantinya dengan kasih sayang yang tak terbatas. Hari itu menjadi pelajaran berharga bagi Fadil tentang cinta dan pengorbanan seorang ibu yang tak ternilai harganya. Pesan moral dari kisah Fadil. Cinta dan pengorbanan ibu tidak ternilai. Seorang ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, meskipun dalam keterbatasan. Kasih sayang ibu adalah harta yang harus dihargai. Menghargai jerih payah orang tua, anak perlu belajar memahami bahwa tidak semua keinginan bisa terpenuhi, namun orang tua selalu bekerja keras demi kebahagiaan anaknya. Nasihat bijak bisa mengubah hati. Nasihat yang baik, seperti yang diberikan Ustaz, dapat membantu seseorang menyadari kesalahan dan kembali ke jalan yang benar. Kisah Fadil adalah pengingat akan pentingnya cinta keluarga dan makna pengorbanan seorang ibu.